Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Aywa ba'da tahiyya walhamdulillah wassahadah wassalawah awil ayat karimah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati lis-salat. Salatu fa in salahat salaha sa'at wa inna fasadat fasadat sirul amalihi. Allahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa hadir di daerah apa ini? Apa? Pondok Meja. Pondok Meja Pal 11, daerahnya daerah apa? Muaro Jambi, Kabupaten Muara Jambi, provinsinya Jambi. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa hadir di Muaro Jambi, kota Jambi ini dalam rangka roadshow dan silaturahmi dengan para santri yang berada di daerah kota Jambi. Kedua kalinya sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah santri dari Pangeran Jagat Langit yang berada di kota Jambi, alhamdulillah walaupun kondisinya hujan, tapi atas izin Allah kita bisa hadir di kediaman salah satu jamaah kita juga. Di sini berbarengan dengan adanya hujan, turunnya hujan ini alhamdulillah berarti Allah turunkan juga keberkahan di tempat ini. Walaupun dalam kondisi yang serba sederhana, beginilah kondisi di tempat atau perkumpulan santri yang berada di kota Jambi. Kita juga ada beberapa santri yang di Jakarta, sering ada pertemuan di daerah Jakarta Selatan, di daerah Lenteng Agung. Juga ada kadang kita di Depok. Kadang juga ada jadwal pengajian kita di daerah Bandung, karena ada juga santri yang berada di daerah Bandung. Dan juga ada santri yang berada di kota Bandar Lampung. Walaupun ada beberapa santri yang tersebar di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga di Kalimantan, Sulawesi, dan alhamdulillah ada juga saudara kita santri yang berada di negara Malaysia tetangga, yang kemarin pernah ingin datang ke Indonesia, cuman berhubung kondisi masih
sebagian yang pandemi jadi tidak bisa hadir atau tidak bisa datang ke Indonesia. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini berkaitan juga, selain roadshow kita bertemu di tempat ini. Dan untuk waktu beberapa hari saya berada di kota Jambi, selain ada pengajian, silaturahmi, dan juga ada beberapa pengobatan. Dan pada malam hari ini kita biasanya di Padepokan juga, di Padepokan Pangeran Jagat Langit ada beberapa kegiatan selain hari yang khusus yaitu malam Jumat dan malam Minggu. Biasanya ada di beberapa hari yang lain kita ada kegiatan juga. Dan pada malam hari ini kita ada kegiatan di kota Jambi, khususnya dengan santri-santri yang berada di sini. Hadirin jamaah rahimakumullah, di Padepokan Pangeran Jagat Langit, walaupun kita belajar keilmuan seperti ilmu hikmah, karomah, tetapi ada keilmuan yang harus lebih khusus kita pelajari, yaitu ilmu tentang ibadah. Bagaimana tata cara ibadah kepada Allah yang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kita belajar ilmu hikmah, karomah, ataupun ilmu kebatinan yang lainnya, itu hanya sekedar untuk variasi kita hidup di dunia. Karena sesungguhnya hakikatnya yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur, bahkan sampai akhirat, bukan berapa banyaknya khodam yang kita punya, bukan berapa banyaknya yang mendampingi kita, tapi berapa banyak bekal dan amal yang kita persiapkan untuk menuju kehidupan selanjutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai manusia biasa, saya selalu diingatkan oleh orang tua dan guru saya, yang pertama, silakan kita belajar ilmu bela diri, karena itu untuk membela diri kita. Silakan kita belajar ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, selama bersandarnya tetap hanya kepada Allah. Karena beberapa kekasih Allah pun dakwah itu tidak hanya cukup dengan belajar agama, dengan mengajarkan Al-Quran dan hukum yang lain, tapi juga dibekali dengan beberapa keilmuan yang lain. Karena kalau tidak dibekali ilmu-ilmu seperti itu, susah. Karena banyak sekali di zaman beliau, para kekasih Allah, wali-wali itu, banyak orang yang hebat, banyak orang yang sakti. Oleh karena itu dakwahnya juga harus dibekali dengan kesaktian. Yang jadi pertanyaan, kenapa di zaman kita sekarang banyak orang punya kelebihan yang dititipkan oleh Allah, sehingga padahal Nabi kita, Nabi Muhammad saja kena senjata terluka, kening beliau pernah berdarah, gigi beliau pernah patah. Kenapa para kiai, para ulama sekarang punya kemampuan yang terkadang tidak bisa dilukai oleh senjata? Jangan salah memahaminya, karena di zaman Rasulullah, misinya beliau di zaman jahiliyah itu yang rusak itu akhlak. Oleh karenanya Rasulullah dibekali oleh Allah, misinya yaitu menyempurnakan akhlak. Wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kondisinya tidak sama. Kita ambil contoh di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Di zaman itu manusia berbangga dengan ilmu sihir,
sehingga Allah memberi atau membekali dengan kekuatan ilmu juga untuk bisa menghadapi para ahli sihir. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, di saat itu orang sangat bangga sombong dengan ilmu pengobatan. Maka Nabi Musa dibekali oleh Allah untuk bisa mengobati, bahkan bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Kenapa sekarang kalau orang bertanya Nabi saja masih terluka, kok kenapa para kiai, para ulama tidak? Selain memang semua itu atas izin Allah, karena dunia sekarang masih banyak orang-orang yang mencari kekuatan tapi salah jalan dan dipergunakan dengan jalan yang tidak benar. Untuk itu atas izin Allah, makanya para ulama diberikan kelebihan maunah oleh Allah untuk menghadapi atau dakwah dengan orang-orang yang punya kemampuan spiritual. Makanya dibekali oleh Allah kemampuan itu sesuai dengan kondisinya. Lalu bagaimana hukumnya orang yang mempunyai khodam? Khodam itu maknanya pendamping. Selama kita tidak bersandar dengan khodam, khodam pun ada dari golongan muslim, ada dari golongan kafir. Terkadang kita tidak pernah berniat mengamalkan sesuatu atau berzikir ingin mendapatkan khodam atau sesuatu kegaiban, tetapi Allah memberikan sesuatu kelebihan fadl sehingga seseorang itu mempunyai pendamping yang memiliki kekuatan. Intinya, apapun yang kita pelajari, belajar ilmu apa saja, selama tidak keluar dari jalur, selama tetap kita bersandar kepada Allah, sah-sah saja. Karena apa? Kita seringkali mengklaim bahwa orang-orang yang mempunyai benda-benda pusaka, yang mempunyai khodam, itu dicap syirik musyrik. Padahal syirik dan musyrik adanya di hati kita, bukan di suatu benda. Walaupun kita mempunyai 1000 benda, selama ketauhidan kita, keyakinan kita hanya kepada Allah, maka tidak termasuk kategori di dalam kesyirikan. Syirik itu banyak sekali macamnya, bukan hanya menyembah berhala, tapi juga di saat kita meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Seperti contohnya kita meminum obat saja, seperti bodrek, paramek atau yang lain. Di saat kita meyakini bahwa dengan meminum itu maka obat itu yang memberi kesembuhan, maka secara tidak langsung kita pun sudah syirik meyakini bahwa obat itu yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya saya sering mengingatkan untuk para santri belajar ilmu, niat yang benar, niat yang baik. Yang pertama, selalu memohon kepada Allah. Di saat kita berzikir, sebelum mulai selalu berdoa, ya Allah, bimbinglah hamba dan tolonglah hamba. Bimbing seperti apa? Memohon bimbingan kepada Allah untuk bisa memahami ilmu-ilmu Allah yang hak, yang benar. Karena tanpa bimbingan dari Allah kita bisa saja tersesat. Dan selalu memohon pertolongan kepada Allah, karena sehebat apapun kita, yang namanya jin, iblis lebih hebat. Iblis hafal Al-Quran beserta asbabun nuzulnya sekalipun. Iblis juga paham dengan hadis, bahkan asbabun urutnya sekalipun dia lebih paham dibandingkan kita. Untuk itu selalulah kita bersandar kepada Allah dan selalu minta perlindungan kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di Padepokan Pangeran Jagat Langit selain mengajarkan tentang bela diri atau ilmu hikmah dan karomah, ada yang lebih ditekankan, yaitu ilmu tauhid dan ilmu kaji rasa serta ilmu akhlak. Karena sehebat apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita tidak pernah memahami rahasia Allah, bahwa segala sesuatu di dunia ini yang bisa memberikan kekuatan dan yang bisa memberikan celaka ataupun kebaikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh pun kita bisa
menghadapi atau mengalahkan jin itu bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang sakti, tetapi karena Allah masih melindungi dan menjaga diri kita. Lalu yang kedua, di Padepokan Pangeran Jagat Langit diajarkan bagaimana berakhlak yang baik. Karena khawatir di saat kita belajar ilmu tanpa dibekali akhlak yang baik, maka bisa jadi kita sombong dengan ilmu kita. Tapi insya Allah kalau kita mau dan belajar tentang etika, norma dan akhlak, walaupun kita punya sedikit ilmu, mudah-mudahan jadi berkah dan manfaat. Selanjutnya saya juga mengajarkan bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah. Karena di dalam keilmuan kita umumnya ada 4 tahapan. Ada ilmu syariat, ada ilmu torekah atau torekot, ada ilmu hakikat, dan ada ilmu ma'rifat. Syariat itu bagaimana? Syariat adalah ibadahnya tubuh, ibadahnya jasad kita. Bagaimana menjaga mulut kita, bagaimana menjaga mata kita, bagaimana menjaga tangan kita, bagaimana menjaga kaki kita. Itu ibadah syariat, ibadahnya fisik, ibadahnya jasad. Lalu di dalam ilmu toreko diajarkan bagaimana ibadahnya jiwa kita. Dan di dalam ilmu hakikat diajarkan bagaimana ibadahnya hati kita. Dan di dalam tingkatan ma'rifat diajarkan bagaimana memahami ibadahnya ruh kita. Terkadang bagi orang-orang yang umum, di saat hati kita berbicara walaupun tidak diucapkan dengan lisan, tapi kita pernah di dalam hati kita buruk kepada orang, kita tidak merasa itu dosa dan salah. Tetapi bagi orang-orang yang memahami ilmu hakikat dan ma'rifat, bahwa walaupun kita tidak mengucapkan keburukan, tetapi di saat hati kita ada gerentes, ada terbersit saja bahwa orang itu jelek, orang itu salah, orang itu buruk, maka itu sudah satu perbuatan dosa. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya juga di Padepokan mengajarkan bagaimana ibadah kita di saat bertemu dengan saudara-saudara kita yang beda-beda suku. Karena santri Pangeran Jagat Langit juga ada di 20 provinsi dan itu sukunya beda-beda. Tata cara ibadahnya juga berbeda-beda. Tapi jangan pernah lihat perbedaan di antara kita, tapi mari cari persamaannya. Jangan gara-gara beda takbirnya kita ribut, itu aliran yang beda, itu begini, ini begini. Jangan. Dia saudara kita juga. Kalau kita sesama muslim, satu prinsip, lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau toh saudara kita, mohon maaf, ada yang tidak menjalankan seperti setiap malam Jumat adanya kegiatan yasinan, monggo. Bagi kita yang tidak melaksanakan itu, jangan juga menghujat, jangan juga menghakimi, apalagi memvonis saudara kita yang melakukan ataupun kegiatan membaca Quran. Bagi kita yang tidak melakukan juga, ya gak ada masalah. Insya Allah kalau kita selalu menjaga kebersamaan, indah Islam itu. Karena berbeda-beda itulah untuk menguatkan kita. Kalau kita sama, susah. Makanya Allah ciptakan diri kita juga tidak sama. Bentuk hidung, bentuk mata tidak dibuat sama. Kalau rata kan repot juga muka kita kan. Seperti ibadah, ada saudara kita yang sholatnya tidak memakai usolli, seperti usolli faradul maghribi atau usolli faradul isya'i, usolli faradul zuhri. Bagi yang tidak memakai usolli, jangan juga dianggap salah. Bagi kita yang memakai usolli, monggo, karena ada beda mazhab. Di mazhab Imam Syafi'i, usolli itu sunnah hukumnya. Jadi jangan gara-gara sunnah menjadi satu perbedaan, perdebatan, sehingga hubungan baik kita dengan saudara kita jadi retak. Karena yang wajib namanya niat di dalam sholat adalah di dalam hati kita, bukan yang di lisan kita. Kalau yang wajib itu yang di lisan, repot. Tentunya saudara kita yang bisu bayar.
berarti nggak sah sholatnya. Karena apa? Nggak bisa bicara. Seperti ada saudara kita takbirnya beda-beda. Kita sering lihat takbir itu ada yang angkat tangannya tinggi, Allah pakai. Ada yang Allah muter dulu, muter. Ada yang Allah, iya, beda-beda. Tapi ngangkat tangan hukumnya sunnah. Yang wajib takbiratul ihramnya. Awas, hati-hati. Karena apa? Sholat nanti ibadah yang akan ditanya nanti ila yaumil qiyamah. Pertama, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati lis-shalah. As-salatu fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi wa inna fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila kita sholatnya baik, karena awal-awal yang akan ditanya oleh Allah adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka insya Allah seluruh amalnya itu baik. Tapi apabila sholatnya rusak, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan bermasalah. Baik jamaah rahimakumullah, mari, karena apa? Walaupun kita punya ribuan udang, tidak akan mampu mengalahkan atau menghalangi gadanya malaikat. Hanya ibadah kita, amal baik kita, amal soleh kita, dan perbuatan-perbuatan baik itu yang bisa menyelamatkan kita. Dan ingat, ada ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah, hablum minallah, ada juga hablum minan nas. Jangan pernah bangga ataupun sombong dengan ibadah kita saat ini. Walaupun kita saat ini rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin zikirnya, puasanya, jangan pernah memandang saudara kita yang saat ini masih ahli maksiat. Karena di saat kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada orang-orang yang ahli maksiat, bisa saja kecepatan ibadahnya mengalahkan kita orang-orang yang merasa taat. Terkadang Allah akan mengangkat derajat seseorang itu dari maksiat, dan terkadang juga Allah akan menjatuhkan orang-orang dari ketaatannya. Ketaatan yang seperti apa? Karena dia sudah merasa sombong dengan ketaatan dia kepada Allah, sehingga selalu memandang buruk atau jelek saudara-saudaranya yang masih melakukan kesalahan. Mudah-mudahan kita walaupun masih saat ini belum bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah secara keseluruhan, tetapi minimal imbangi keburukan kita dengan kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Aduh, sambil ngeteh, Pamar, serius amat ini ngaji. Biasanya saya guyon, ini serius bener di jam 5 nih kayaknya ya. Kolu biasa, kopi dulu, kola, rokok hula, tak gitu Sunda mata. Jangan sampai gara-gara ngaji kagak ngopi, kagak ngerokok. Bagi yang merokok, nggak apa-apa. Kalau orang ngerokoknya kuat, penyakitnya paling-paling paru-paru. Kalau yang nggak ngerokok, penyakitnya rupa-rupa. Nah, bahaya. Ya, dan bagi yang merokok, tapi yang nggak ngerokok, alhamdulillah, insya Allah sehat. Ayo ngopi-ngopi, tenang. Karena gak ada tiap hari. Ayo ngopi ya. Ayo ngopi, tenang. Alhamdulillah, walaupun hujan berkah ya. Nah, monggo. Nah, ayo komandan ta. Ini beliau nih, ayo. Ini ada yang kontraktor, ada yang pengusaha, ada yang guru, ada yang dosen. Alhamdulillah ada yang pengacara, pengangguran banyak acara gitu kan. Ini alhamdulillah santrinya ada yang emak-emak nih. Waduh. Kalau kita pengajian di depan emak-emak semangat saya. Iya. Kalau mama benar-benar soalnya memperhatikannya. Kalau bapak-bapak ngaji cak serius, tenang, duduk tuh. Kayak-kayaknya mengedengerin padahal mau pulas orang. Iya. Tenang, duduk, boy, nunduk kepalanya, kumis baplang. Nggak taunya ngiler rupanya kan. Tuh bangsa.
Mama tuh ngaji kalau mama semangat. Nah, alhamdulillah ngopi. So ngopi ta. Dia mau campur bae orang ngomong Sunda mangga, ngomong Banten ayo, ngomong Jawa monggo kan. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, beginilah kita dengan jamaah juga, karena tidak hanya belajar gaib, belajar kodam, belajar juga bagaimana tata cara ibadah, selawat ya kan, selawat sa'adah, itu selawat kebahagiaan. Dalam kitab jelaskan barang siapa membaca satu kali selawat sa'adah sama dengan 600.000 kali membaca selawat biasa tuh. Apalagi di zaman pandemi COVID, perbanyaklah membaca sholawat tibbul qulub. Tahu tibbul qulub? Sholawat syifa atau tibbul qulub tuh kalau kita yang belum vaksin misalnya nggak apa-apa. Takut katanya soalnya ada vaksin banyak yang meninggal. Pada meninggal mah nggak divaksin juga meninggal aja. Bukan karena vaksinnya. Gitu ya. Bismillah aja niat karena Allah. Kita menjaga mulut kita dari pakainya, pakai masker lengkap. Tapi nggak pernah menjaga mulut kita dari bicara kotor, dari fitnah, dari adu domba. Nah bahaya. Ya kan? Masker itu maksudnya supaya jangan bicara sembarangan. Ngopi. Alhamdulillah. Karena apa? Ngaji penting. Kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlis ilmi khairum min alfi raka'atin. Julusuka sa'atan, duduknya saja sebentar, duduknya saja sesaat di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang sudah sholat sunnah 1000 rakaat? Ayah udah pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Alhamdulillah. Ustadz Ilen ini udah? Oh ya, komandan ini. Hah? Oh, udah sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Kita kalau sholat sunnah 1000 rakaat, masya Allah. Yang 2 rakaat aja kagak pernah. Sholat rawatib itu qobliyah atau ba'diyah. Dan duduknya sesaat di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Selain itu apa kelebihannya orang yang nuntut ilmu? Selain dia lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, wa afdolun, dan lebih afdol, lebih baik, khairum min alfi, lebih baik daripada 1000, min alfi maridin, lebih baik daripada kita menengok 1000 orang yang sedang sakit. Sementara kata Nabi, barang siapa yang menengok 1 orang saudaranya sedang sakit, jam 12 siang kita nengok saudara kita yang sakit, maka malaikat mendoakan sampai jam 12 besok kebaikan. Nah ini duduk di majelis ilmu lebih baik daripada 1000 orang kita tengoki orang sakit tuh. Ini kebalik, kalau nengok orang sakit kita harusnya kalau nengok ada saudara kita yang sakit bawa kue, bawa buah-buahan. Ini mah kagak. Nengok orang sakit nggak bawa apa-apa, yang ada buah-buahan yang sakit habis sama yang nengokin. Kacau. Alasannya apa? Ini banyak jeruk, banyak apel, sakit maklum, lagi asem pahit mulutnya. Ya jadi jangan juga kesana, udah kesana kagak bawa apa-apa, buah-buahan yang sakit habis sama kita. Tapi awas, kadang-kadang nengok orang sakit bukan dapat kebaikan. Ini kita salah kadang-kadang aneh. Nanya nengok saudara kita, nengok teman. Bang, sakit apa bang? Sakit apa? Ini kepala sering sakit aja, pinggang sakit, perut mulus katanya itu. Kenapa sering ngenyut aja? Waduh bahaya bang, tetangga saya mati gara-gara kena. Ini sudah nengok nakut-nakutin pula.
Iya, kenapa tangga saya bang sakit kepala sakit lu? Terus kenapa nggak lama meninggal? Meninggal kenapa sakit kepala? Bukan, dia nyebrang, rupanya nyebrang ke jalanan sakit kepala, nggak lihat mobil ketabrak. Oh bukan sakit rupanya, karena ketabrak mobil. Hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah itu apa? Wa afdolun katanya tuh alfi maridin. Artinya min ayadati alfi maridin wa afdolun min ayadati alfi maridin, artinya dan lebih afdol, lebih baik kita menengok saudara kita yang sedang sakit. Lalu lebih afdol lagi, kata lebih baik dari wa afdolun min ziyarati alfi syahidin, dan lebih baik berziarah 1000 ke makam para wali. Ziarah ke makam para wali boleh, bagus, tapi ternyata ngaji tolabul ilmi jauh lebih baik daripada 1000 ziarah ke makam para wali. Kita ziarah ke Wali Songo aja, apalagi dari Jambi, nggak cukup duit 1,5 juta, mahal 3 juta pasti PP. Ini murah, meriah, kan udah duduk doang, kopi dikasih, kue ada, ngerokok aja kan enak tuh, nggak mau lagi kan. Alhamdulillah. Makanya awas, ziarah kubur bisa jadi haram, tapi bisa jadi sunnah. Haram bagaimana? Kalau kita meminta-minta kepada kubur, walaupun itu kuburannya orang soleh, walaupun kuburannya kuburan para wali, kalau memintanya langsung kepada kubur maka haram hukumnya. Jarak ke kuburan misalnya Waliullah Sunan Gunung Jati atau Sunan Bonang atau Sunan Kalijaga ke Jawa, begitu ziarah sudah beres, megang kuburan tuh. Saya pernah ziarah ke beberapa makam para wali, ngedengar, Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo, usaha lagi macet, tolong Mbah supaya lancar. Emangnya apa Sunan Kalijogo dipintain supaya lancar? Maka haram hukumnya kita meminta langsung kepada wali. Lalu etikanya bagaimana? Secara syariat bukannya tidak boleh ziarah. Kalau kita mau berdoa, jangan pernah meminta kepada makhluk, walaupun itu dia waliul. Meminta hanya kepada Allah. Seperti apa? Misalnya habis ziarah, setelah beres doa, kita baru terakhir ngomong, ya Allah, dengan kemuliaan kekasihmu Sunan Gunung Jati atau Sunan Kalijaga atau Sunan Bonang, ya Allah hamba mohon ya Allah. Itu boleh. Berikan kelancaran usaha hamba ya Allah. Itu berwasilah, meminta tetap kepada Allah, hanya wasilahnya dengan keberkahannya kekasih Allah. Hati-hati, apalagi kita yang belajar ilmu batin, ilmu spiritual. Jangan sampai kita ketipu, karena jin itu mampu menyerupai apapun kecuali Rasulullah. Ini mentang-mentang lagi zikir subhanallah, subhanallah, atau Allah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata ada sosok yang datang, assalamualaikum. Wah, ini syekh ini kayaknya. Hadirin, Bang Ilen, mulai hari ini, mulai detik ini, semua yang haram jalanin aja boleh, halal semua sekarang. Berhubung yang datang pakai jubah, pakai sorban kayaknya syekh, kita jalankan. Bahaya. Bukannya syekh, kali mas syekh, setan. Jin mampu menyerupai apapun. Hati-hati. Karena apa? Berbahaya. Beda orang yang abid, orang ahli ibadah dengan orang alim. Kalau orang alim dia mengetahui ini nggak benar nih. Kenapa? Karena Allah tidak pernah plan. Kalau haram tetap haram, nggak mungkin berubah. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah. Baik, ini sambil nunggu hujan reda ya. Kopi terus, kopi. Karena apa? Kita belajar seperti ini, kita nggak pernah tahu. Di dunia Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita seperti ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah juga akan kumpulkan kita ila yaumil qiyamah di dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Aneh pengen surga, ibadah kagak, ngimpi itu.
ya, pengennya surga, tetapi sholat kagak. Kita ini kebalik tuh. Makanya kita silahkan belajar ilmu yang lain, tapi jangan lupa kita menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ingat, ibadah jangan karena sesuatu. Kalau zikir aja karena Allah. Ada waktunya kita ibadah, ada waktunya kita berdoa minta. Walaupun Allah perintahkan banyak-banyaklah berdoa kepadaku. Maksudnya sering ibadah, sholat jarang, sekali minta banyak benar. Kita bukan banyak-banyak berdoa, mintanya yang banyak. Padahal suruh banyak-banyak meminta, bukan minta yang banyak. Jadi yang dimaksud kategori orang kalau habis sholat terus nggak berdoa, dia zikir aja. Itu berarti bagaimana Ustadz? Apa itu sombong? Tidak. Kalau orang habis sholat ternyata dia tidak berdoa tapi zikir diperbanyakkan, itu malah bagus. Kenapa? Orang yang sombong bukan berarti orang yang habis sholat tidak berdoa. Kenapa? Karena hakikat dari doa hakikat dari sholat adalah doa. Bagi orang yang sholat berarti sudah berdoa. Kenapa? Di dalam sholat itu isinya doa semua tuh. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Ya ini udah jam berapa ya? Alhamdulillah setengah 11. Ayo gue dari tadi Ustaz ngeliatin gue sana sini. Ini buah jauh mau ngambil. Aduh. Maaf. Demikian dari tadi nih. Ikan gabus, ikan sepat, ikan lele. Yang bagus yang cepat, jangan bertele-tele. Ikan gabus, ikan sepat, ikan lele di atas rumput menggelepar. Yang bagus yang cepat, jangan bertele-tele. Ini perut sudah lapar. Bukannya lapar, ini udah 4 kali dimakan. Masya Allah. Berkah di dunianya aja tuh. Kalau kita dakwah, kita mau berjuang di jalan Allah, ngopi kayaknya ada 10 kali, makan udah berapa kali. Makanya beda kita sama Nabi, Pak. Nabi itu basirun kal basar. Nabi itu manusia, tetapi beda dengan kita. Nabi makannya sedikit. Kalau kita sedikit makan. Nabi tidurnya sedikit. Kita sedikit Nabi marahnya sedikit. Kalau kita sedikit marah. Kalau Nabi mah keringatnya wangi. Tuh, emang ibu-ibu nih mama tuh kan. Makanya kenapa Nabi luar biasa. Panggil istrinya aja dengan panggilan kasih sayang. Nabi punya istri berapa coba istri Nabi? 11 tuh istri Nabi tuh. Tapi nggak pernah manggil dengan nama yang bubur. Walaupun istrinya gendut, nggak pernah manggil dut sini. Mentang-mentang suaminya botak, tak. Kita dimarah sama laki mentang-mentang botak, panggil tak. Jangan. Panggillah dengan panggilan yang paling baik. Makanya Siti Aisyah Rasulullah memanggilnya wahai Kumai. Artinya yang kemerah-merah. Makanya mak di sini santri-santri kita kan pada punya suami. Udah berangkat haji belum nih? Bari udah berangkat haji belum? Hah? Pengen berangkat haji? Pengen dapat haji tapi nggak berangkat ke Mekah bisa. Pengen dapat pahala haji dan umroh. Kita punya suami muda. Salah satunya sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Setelah sholat subuh lalu sholat sampai sholat isra situ, maka pahalanya haji dan umroh lebih baik dari dunia dan seisi. Tapi kalau nggak sanggup bagaimana kita nih mama enaklah jadi perempuan di zaman kita setelah Rasulullah lahir. Kalau ibu-ibu mah enak berbuat salah dosa semua apapun suaminya kena. Kalau ibu-ibu berbuat maksiat maka suaminya bakal kena juga dosanya. Tapi kalau suaminya mau tukang mabok, mau tukang judi, mau tukang tipu, mau ngerampok, mau zina, istri tidak kena dosanya. Enak. Enak, ya kan? Makanya Pak, tuh ini yang bujang-bujang santri Pangeran Jagat Langit cepat punya bini.
Iya, satu rakaatnya orang yang punya istri sama dengan 70 rakaat orang yang tidak punya istri. Tuh, makanya wajar tuh mengaku pengen dua. Kan kalau satu aja 70 rakaat berarti 140 rakaat. Boleh. Iya, boleh tuh. Iya. Yang namanya istri itu berarti harus tiga. Kalau satu belum istri, Bang. Kenapa? Kalau satu itu is one, dua is two, namanya three, maknanya tiga. Berarti istri berarti harus tiga. Kacau, pulang dari sini dimarah kita mas. Ay, kacau suratnya. Saya mah nggak pernah ngajarin untuk punya istri lebih dari satu, Pak ya. Tapi yang nganjurin kalau memang punya nggak apa-apa. Ini udah punya istri, masya Allah udah cerewet ya kan. Mending cakep makan udah cerewet, nggak bener kagak mau ibadah, sholat kagak mau. Wih, kalau ada tuker tambah Pak. Kalau ada. Tapi alhamdulillah ini mah istri kita Pak, istri soleh itu. Masya Allah Pak, pakai jilbab cakep. Tapi istri-istri kita ini payah. Kalau keluar kondangan wangi, arisan wangi, pengajian wangi. Coba tidur sama kita, 3 in 1 baunya. Dari kepala sampai leher fresh care, leher ke pusar itu remasol, dari pusar ke bawah balsem. Begitu dicium pahit, rame rasanya. Iya, kalau tidur sama kita kayak mak lampir begini, waduh kacau. Itu kan kacau urusannya. Jangan pernah salahkan kalau suaminya cari dulu. Kenapa orang dilihatnya seneng, ya kan gitu. Pakai baju udah jelas bajunya robek-robek, ya kan, maafnya ngomong segitiga sudah putus, dikasih apa peniti bisa. Barang nggak sengaja tidur dipeluk nyocok penitinya. Kacau ini kan, udah melar pula ini. Ya, gula ini mah insya Allah istri-istri soleh. Jadi kalau pengen dapat pahala haji dan umroh yang murah, kita yang punya suami kerjaan apa aja, setiap berangkat kerja, setiap pulang kerja, maka cium tangan suami. Kerja habis buat konblok, cium. Ya, kerja pulang dari kebun, cium. Lapin keringetnya tuh. Rasulullah begitu Siti Aisyah, kalau Nabi pulang dakwah, ambil dia kain sorban, dielap mulai keningnya Nabi, keringet turun ke leher, keteknya semua. Setelah satu tetes pun nggak ada di tubuhnya Nabi, maka dicium sama Siti Aisyah, dilap-lap di pipinya hingga sampai merah. Makanya dibilang Umairah pipi yang kemerah-merahan. Pahalanya sama dengan haji dan umroh, dan sama dengan menyium hajar aswad tuh. Makanya kalau belum bisa menyium hajar aswad, ciumlah suami kita. Kalau berangkat kerja cium tangannya, bismillah ya Allah, niat saya menyium hajar aswad. Apalagi kalau suaminya hitam, pas cocok sama hajar aswad. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Ya Allah, ini benar hajar aswad saya. Tapi beda kan Pak, keringat Rasul wangi, dilap-lap semua, dicium tuh. Seger merah pipinya Siti Aisyah. Kalau suami kita pulang dari kebun, lap keringatnya, keteknya dicium, insya Allah mabok ya, pingsan kita ya. Kalau kita tuh, makanya seorang istri surganya ada di suami. Makanya barang siapa yang seorang istri meninggal dunia dan suaminya ikhlas ridho, silakan masuk surga dari pintu mana saja tuh. Tapi biarpun dia sholatnya, ibadahnya sampai sundul ke atas langit, sampai menyentuh langit, kalau dia durhaka kepada suaminya, maka tidak akan mendapatkan surga. Bau surganya aja kagak ada betul. Insyaallah baik hadirin jamaah rahimakumullah. Ini namanya kita ngaji ya. Waktunya juga sebentar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita sebulan atau 2 bulan sekali di Jambi bisa terus kita belajar. Ingat, belajarlah karena Allah, belajar untuk lebih memahami Allah, belajar untuk bagaimana kita bisa ibadah dengan baik kepada Allah. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan kita juga berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun. Karena apa?
belum tentu sholat kita yang bisa menyelamatkan kita, belum tentu puasa zikir kita, tapi bisa jadi kebaikan yang kita lakukan kepada orang itu yang punya nilai di mata Allah. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, para santri di Jambi semua, mungkin pertemuan kita pada hari ini, pada malam ini baru ini aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah lain waktu kesempatan kita akan ngaji lagi yang lainnya, kita akan membahas beberapa pengetahuan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada saya khususnya, keselamatan, berkah umurnya juga ya. Bang Ilen ya, kita doain juga nih Bapak ini Kapolsek, Komandan ya kan. Ini Bapak dosen doakan ya kan. Semoga tambah-tambah berkahnya, tambah-tambah rezekinya, tambah-tambah istrinya. Amin. Istrinya rukat kada jadi ya. Udah tambah air nggak jadi ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit corona ya. Dan kita juga dikasih umur yang berkah serta rezeki yang berkah. Baik, apapun yang saya sampaikan, apabila ada yang baik dan yang benar, itu mutlak dari Allah. Tapi apabila ada yang salah di dalam saya menyampaikan, kekurangan tidak tepat, itulah memang dari kekurangan saya pribadi sebagai manusia biasa. Kepada jamaah, pada santri semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ngobrol di Padepokan mah 3 jam ngobrol berangkat. Iya.